Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan materi bangun ruang balok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian balok, untuk mengetahui unsur-unsur balok, untuk mengetahui jaring-jaring balok, menentukan luas permukaan balok, dan menentukan volume balok. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang yang sejajar dan kongruen. Dengan paling tidak, satu pasang di antaranya memiliki ukuran yang berbeda. Nah, seperti ini ya, bentuk dari bangun ruang balok. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang berbentuk balok. Contohnya seperti batu bata. Kemudian ada lagi akuarium. Contoh lainnya yaitu kontainer dan juga di sini ada kotak tisu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok ini sama ya seperti unsur-unsur kubus. Yang pertama ada bidang atau sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, yang keempat diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir bidang diagonal. Oke, sekarang kita akan bahas masing-masing dari unsur-unsur balok. Nah, di sini sudah ada balok, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan bahas unsur yang pertama yaitu bidang atau sisi. Bidang atau sisi merupakan bidang datar yang membatasi suatu balok. Terdapat 6 bidang atau 6 sisi. Nah, contohnya di sini yang pertama yaitu bidang A, B, C, D. Bidang A, B, C, D. Ini bidang yang di bawah ya, yang warna hijau ini disebut dengan sisi balok atau bidang balok. Yang kedua yaitu EFGH, yang di atas EFGH. Selanjutnya ABFE. ABFE ini bidang yang paling di depan ya. ABFE yang ini ABFE. Selanjutnya DCGH yang di belakang. DCGH. Selanjutnya yaitu BCGF. Bidang BCGF yang di samping BCGF. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebelah samping lagi bidang ADHE. ADHE. Jadi jumlah seluruh bidang pada balok ini ada 6. Unsur yang kedua yaitu rusuk. Rusuk merupakan garis yang membentuk suatu balok. Terdapat 12 rusuk kubus. Nah, contohnya ini. Rusuk itu garisnya, jadi garis AB ini disebut dengan rusuk. BC juga rusuk. Nah, semua garis-garis ini disebut dengan rusuk. Terdapat 12 rusuk ya. Garis AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan antara 3 sisi atau 3 rusuk dari balok. Nah, di sini contoh dari titik sudut ini adalah titik A. Ini titik A merupakan titik sudut. Titik B, titik C, titik D, titik E, titik F,
titik G, dan titik H. Nah, kedelapan titik ini dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut pada bidang. Contohnya adalah garis AC. Nih, garis AC ini dinamakan dengan diagonal bidang. Kemudian ada juga garis BD. Ini diagonal bidang juga ya. Terdapat 12 diagonal bidang. Diagonal bidang AC, BD, kemudian EG, ini EG, kemudian FH, selanjutnya diagonal bidang AH, ini yang di samping, AH, dan DF, ini samping kiri, samping kanannya juga ada diagonal bidang BG dan CE. Selanjutnya diagonal bidang AF. Kita hapus terlebih dahulu diagonal bidang yang lainnya ya. Nah, ini diagonal bidang AF. Ini kelihatan ya. AF, kemudian BE, selanjutnya bidang bagian belakang ada diagonal bidang CH dan diagonal bidang DG. Nah, seperti ini ya, diagonal bidang. Oke, sekarang kita akan menghitung panjang diagonal bidang pada balok. Nah, di sini sudah ada balok ABCD EFGH ya. Kemudian diketahui panjang AB-nya adalah 12 cm, panjang BC-nya adalah 6 cm, dan panjang AE-nya adalah 9 cm. Maka hitunglah panjang AF. AF ini diagonal bidang ya. Panjang diagonal AF, panjang diagonal AC, dan panjang diagonal AH. Nah, yang pertama, kita akan menghitung panjang diagonal bidang AF. Kalau kita perhatikan, AF ini, pada diagonal bidang AF ini, membentuk segitiga siku-siku ABF dengan siku-siku di sudut B. Maka, kita dapat menghitung panjang AF-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Karena AF ini sebagai sisi miringnya, maka AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nilai AB-nya adalah 12 cm, panjangnya 12 cm, dan panjang BF-nya ini sama dengan panjang AE, maka BF-nya sama dengan 9 cm. Sehingga AB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka AF sama dengan akar dari 144 ditambah 81. AF sama dengan akar dari 225, sehingga panjang AF adalah 15 cm. Selanjutnya yaitu kita akan mencari panjang AC. Kita lihat AC ini diagonal bidang. Kalau kita perhatikan juga, AC ini membentuk segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Maka kita juga dapat menghitung panjang AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. AC ini merupakan sisi miring ya. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan AB-nya 12 cm dan BC-nya
adalah 6 cm, maka AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC sama dengan akar dari 144 ditambah 36. 144 ditambah 36 yaitu 180, maka AC sama dengan akar dari 180. Karena 180 itu 36 dikali 5, maka AC sama dengan 6 akar 5 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang diagonal bidang AH. AH ini akan membentuk segitiga siku-siku juga ya, dengan segitiga siku-siku AEH. Siku-sikunya di E. Maka kita juga dapat menghitung panjang AH menggunakan rumus Pythagoras. Karena AH ini merupakan sisi miring, maka AH sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EH kuadrat. AE-nya adalah 9 dan EH-nya adalah 6. EH ini sama dengan panjang BC. Maka AE kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah EH kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka AH sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AH sama dengan akar dari 81 ditambah 36. 81 ditambah 36 adalah 117, maka AH sama dengan akar dari 117. Karena 17 ini merupakan dapat kita pecah menjadi 9 kali 13, maka AH sama dengan 3 akar 13. Seperti itu ya caranya. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik dan melewati ruangan. Terdapat 4 diagonal ruang pada balok. Nih contohnya, ada diagonal ruang AG. Ini titik A, ini titik G. Nah, garis AG ini disebut dengan diagonal ruang karena menghubungkan dua titik dan melewati ruangan. AG ini melewati ruangan ya. Kemudian yang kedua yaitu garis CE. Ini diagonal ruang CE. CE juga melewati ruangan ya. Tuh, kita lihat. Selanjutnya ada diagonal ruang HB. Ini garis H, garis B-nya, titik B-nya di bawah. Yang terakhir yaitu diagonal ruang DF. Ini titik D dan F-nya di sini. Nah, ada 4 diagonal ruang. Diagonal ruang AG, CE, HB, dan DF. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu panjang dari diagonal ruang balok. Oke, di sini sudah ada balok ABCDEFGH. Kemudian diketahui panjang AB-nya adalah 15 cm. Panjang BC-nya 8 cm dan panjang AE-nya adalah 6 cm. Maka hitunglah panjang diagonal ruang DF. Nah, untuk mencari tahu panjang diagonal ruang DF, kita harus mencari panjang dari BD terlebih dahulu. BD ini merupakan diagonal bidang ya. Nah, kita perhatikan BD ini membentuk segitiga siku-siku, segitiga DAB dengan siku-siku di A ya. Sehingga BD ini merupakan sisi miring. Nah, untuk menghitung panjang BD, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita lihat di sini. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan AB-nya adalah 15 dan AD-nya ini sama dengan panjang BC yaitu 8 cm. Sehingga
BD kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225 dan 8 kuadratnya itu adalah 64 sehingga BD kuadrat adalah 225 ditambah 64. BD kuadrat sama dengan 289 sehingga BD sama dengan akar dari 289 yaitu 17 cm. Nah, kita sudah tahu panjang BD-nya adalah 17 cm. Maka sekarang kita dapat mencari panjang DF menggunakan rumus Pitagoras juga karena DF ini merupakan sisi miring dari segitiga DBF dengan siku-siku di B. Oke, kita langsung saja mencari panjang DF menggunakan rumus Pitagoras. DF sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat. BD-nya sudah tahu 17 cm, BF-nya adalah sama dengan panjang AE yaitu 6 cm sehingga DF kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 6 kuadrat. DF kuadrat sama dengan 289 ditambah 36. 289 ditambah 36 yaitu 325 sehingga DF sama dengan akar dari 325. Sehingga DF sama dengan akar dari 325 dapat kita pecah menjadi 25 kali 13 sehingga DF adalah 5 akar 13 cm. Unsur balok yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan suatu bidang di dalam balok yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang yang sejajar. Oke, kita lihat di sini ada 6 bidang diagonal. Contohnya yang pertama bidang ACGE. Kita lihat terlebih dahulu bidang ACGE. Nah, bidang ini merupakan bidang diagonal ya, ACGE. Oke, selanjutnya ada bidang BDFH. Oke, kita hapus terlebih dahulu bidang ACGE-nya. Sekarang kita akan membuat bidang BDFH. BDFH. Nah, ini juga merupakan bidang diagonal. Selanjutnya ada bidang ABGH. ABGH. Nah, ini merupakan bidang ABGH. Ini juga bidang diagonal. Selanjutnya ada bidang DCFE. DCFE. Nah, bidang DCFE juga merupakan bidang diagonal ya, yang ke samping ini DCFE. Selanjutnya ada bidang BEHC. Ini bidang BEHC. Nah, ini merupakan bidang diagonal BCHE ya, kelihatan ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bidang diagonal AFGD. Di sini ada AF ada bidang AFGD.
Nih, AF, G, D. Nah, ini merupakan bidang diagonal AFGD. Nah, seperti itu ya, bidang diagonal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH di samping. Jika panjang AB-nya 8 cm, BF-nya 6 cm, dan panjang BC-nya 7 cm, maka tentukan luas bidang diagonal BCHE. Nah, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu bidang diagonal BCHE-nya. Nih, di sini sudah ada gambarnya ya. Bidang diagonal BCHE. Bidang diagonal BCHE ini membentuk persegi panjang, sehingga untuk mencari luasnya, luas bidang diagonal BCHE ini, kita akan gunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya yaitu BE dan lebarnya BC. Panjang BC-nya sudah diketahui 7 cm. Tapi panjang BE-nya belum tahu nih. Jadi kita harus mencari tahu dulu panjang diagonal BE. BE ini merupakan diagonal bidang ya. Diagonal bidang BE. Nah, kita perhatikan BE ini merupakan sisi miring dari segitiga ABE dengan siku-siku di A. Sehingga untuk mencari panjang diagonal BE, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya adalah 8 cm dan AE-nya adalah 6 cm ya. AE ini sama dengan panjang BF. Sehingga BE kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64, 6 kuadratnya 36, sehingga BE kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. BE adalah 64 ditambah 36 yaitu 100, sehingga BE adalah akar dari 100, yaitu 10 cm. Nah, karena sudah tahu panjang BE-nya ini adalah 10 cm, maka kita bisa menghitung luas bidang diagonal BCHE menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. BCHE sama dengan BE dikali BC. BE-nya adalah 10 dan BC-nya yaitu 7. Sehingga luas bidang BCHE adalah 10 dikali 7 yaitu 10 dikali 7 yaitu 70 cm. Baik, materi selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian bidang datar atau sisi dari suatu balok yang jika dipadukan akan membentuk bangun ruang balok. Atau singkatnya, jaring-jaring balok ini merupakan pola yang akan membentuk suatu balok. Nah, di sini sudah ada gambar dari jaring-jaring balok ya. Materi selanjutnya yaitu luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok tersebut. Jadi, seperti yang kita tahu, balok itu kan memiliki 6 sisi. Nah, untuk mengetahui luas permukaan balok, kita harus menjumlahkan ke-6 dari luas sisi balok tersebut. Adapun, dalam satu balok, terdapat 2 sisi yang berhadapan memiliki luas yang sama. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus luas permukaan balok. Karena tadi kita sudah tahu ya bahwa luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok, maka untuk menghitung luas permukaan balok, kita harus menjumlahkan seluruh luas sisi balok. Nah, di sini luas permukaan balok kita akan hitung dengan menjumlahkan luas sisi alas ABCD ini
ditambah luas sisi atap yang EFGH, ditambah juga luas sisi depan ABFE, luas sisi depan, ditambah juga luas sisi belakang DCGH, luas sisi belakang, ditambah luas sisi samping kanan BCFG dan luas sisi samping kiri ADHE. Nah, yang pertama luas sisi alas. Sisi alas ini dapat kita hitung dengan panjang kali lebar. Betul ya, panjang kali lebar. Kemudian luas sisi atap juga panjang kali lebar. Selanjutnya luas sisi depan. Luas sisi depan ini panjang kali tinggi. Sisi belakang juga sama, panjang kali tinggi. Selanjutnya luas sisi kanan ini dapat dihitung luasnya dengan cara lebar kali tinggi. Luas sisi kiri juga ya, lebar kali tinggi. Nah, karena luas sisi alas dan luas sisi atap ini sama kan, karena dua sisi yang berhadapan memiliki luas yang sama, luas sisi alas panjang kali lebar, sisi atap juga panjang kali lebar, maka kita tulis saja 2 kali panjang kali lebar. Sama seperti luas sisi atap dan luas sisi depan dan luas sisi belakang, yaitu panjang kali tinggi. Dapat kita tulis dengan 2 kali panjang kali tinggi. Luas sisi samping kanan dan samping kirinya juga sama, lebar kali tinggi, maka kita tulis 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga rumus ini dapat kita sederhanakan dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Seperti itu ya rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada balok ABCDEFGH. Nah, diketahui panjangnya yaitu 30 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm. Maka, berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita akan menggunakan rumus luas permukaan balok. Rumusnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, dan ditambah lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita substitusikan. 2 dikali panjangnya yaitu 30, lebarnya 14, maka panjang kali lebar 30 dikali 14. Ditambah panjang kali tinggi. Tingginya yaitu 10 cm, maka panjang kali tinggi yaitu 30 dikali 10. Ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 14, tingginya yaitu 10, maka ditambah 14 kali 10. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu, sehingga 2 dikali 30 kali 14 yaitu 420. 30 kali 10 yaitu 300, dan 14 kali 10 140. Nah, tinggal kita tambah terlebih dahulu yang di dalam kurung. 420 ditambah 300 dan ditambah 140. Hasilnya yaitu 860. Tinggal kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 1720. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 1720 cm persegi. Oke, materi terakhir yaitu materi mengenai volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang balok yang dibatasi oleh sisi-sisi balok. Nah, untuk menghitung volume balok, kita perlu mengetahui panjang baloknya berapa, lebar baloknya berapa, dan tinggi baloknya berapa. Karena untuk mencari volume balok, kita akan menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi, atau dapat disimbolkan dengan V sama dengan P kali L kali T. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut.
Oke, kita akan mencari volume balok menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yaitu 10, lebarnya 8, dan tingginya 5. Jadi V sama dengan 10 kali 8 dikali 5. Hasilnya yaitu 400. Jadi volume balok tersebut adalah 400 cm kubik. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, apabila sebuah balok mempunyai volume 480 cm kubik dengan panjang dan lebar rusuknya berturut-turut adalah 20 cm dan 8 cm, maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, dari soal ini, yang ditanyakan adalah luas permukaan balok. Namun, kita tidak bisa langsung mencari luas permukaan balok tersebut karena tingginya belum diketahui. Jadi, kita harus mencari tinggi dari balok tersebut terlebih dahulu. Nah, karena yang diketahuinya adalah volume balok, panjang dan lebar baloknya, maka kita dapat mencari tahu tinggi balok tersebut menggunakan rumus volume balok. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke volume balok. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya sudah diketahui 480 cm kubik. Jadi 480 sama dengan panjangnya 20, lebarnya 8. 20 dikali 8 dikali T. Kita biarkan saja T-nya di sini karena belum diketahui T-nya ya. Sehingga 480 sama dengan 20 kali 8 adalah 160, maka 480 sama dengan 160 dikali T atau 160 T. Jadi, T-nya sama dengan 480 dibagi 160, sehingga T-nya adalah 3 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, tinggi dari balok tersebut adalah 3 cm. Oke, karena sudah diketahui tingginya, kita bisa mencari luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar 20 kali 8. Panjang kali tinggi 20 kali 3. Lebar kali tingginya 8 kali 3. Sehingga luas permukaan balok sama dengan 2 dikali 160 ditambah 60 ditambah 24. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu. 160 ditambah 60 ditambah 24 yaitu 244. Selanjutnya kita kalikan dengan 2. 2 dikali 244 adalah 488 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 488 cm persegi. Oke, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan soal. Di sini sudah ada 5 soal mengenai bangun ruang balok. Silahkan kalian pause terlebih dahulu videonya dan jangan lupa dikerjakan masing-masing. Baik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dapat membantu dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.